Perkenalkan, nama saya Domingus Supamah, mahasiswa Universitas Nusa Kupang, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan membuat video tentang fase-fase perkembangan dalam mata kuliah perkembangan peserta didik untuk pertemuan 14. Ya, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan beberapa ciri yang berhubungan dengan tingkatan inteligensi serta pengaruhnya terhadap proses belajar. Yang pertama, idiot. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah. Dan yang kedua, impulsif. Kelompok impulsif sekarang lebih tinggi dari anak idiot. Dan yang ketiga, moral lebih. Kelompok ini sampai tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan sederhana. Dan yang keempat, kelompok bodoh. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ini perkembangan emosi. Yang pertama, pengertian emosi menurut Eggles dan English. Emosi adalah a complex feeling status caused by cortex motor and Gordon movies, kegiatan gelanjar dan motoris. Sedangkan Sultan Warren berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna efektif baik pada tingkat lemah. Yang kedua, pengaruh perkembangan perubahan. Dalam pengertian di atas ditemukan bahwa emosi itu merupakan warna efektif yang menyertai setiap keadaan atau perilaku individu yang dimaksud. Warna efektif ini adalah perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori-teori emosi. Cannonball merumuskan teori tentang pengaruh fisiologi terhadap emosi. Teori ini menyatakan bahwa situasi menimbulkan kerangkaian pada proses saraf. Suatu situasi yang sangat mempengaruhi antara tools atau pusat penghubungan antara bagian bawah otak dengan susunan urat saraf. Dan yang D, perkembangan bahasa. Yang pertama, makna bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian. Bahasa merupakan faktor hakiki yang membedakan manusia dengan hewan. Bahasa merupakan anugerah dari Allah yang dengannya manusia mengenal atau memahami dirinya sesama manusia. Yang selanjutnya, 2 tugas-tugas perkembangan bahasa. Yang pertama, pemahaman. Yang kedua, pengembangan penderaan kata. Yang ketiga, penyusunan kata-kata. Yang keempat, ucapan, kemampuan mengucapkan kata-kata. Selanjutnya 3 tipe-tipe perkembangan bahasa. Yang pertama, ego speech, yaitu anak berbicara kepada dirinya sendiri atau monolog. Yang kedua, socialist speech, yang terjadi ketika berlangsung kontak antara anak dengan temannya atau dengan lingkungannya. Selanjutnya yang keempat, peribahasa. Yang pertama, faktor kesehatan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak, terutama pada usia awal kehidupannya. Yang kedua, inteligensi. Perkembangan bahasa anak dapat dilihat dari tingkat inteligensinya. Yang ketiga, status sosial ekonomis atau ekonomi keluarga. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga. Yang keempat, status sosial umum. Pada tahun pertama usia anak tidak ada pembawaan dalam vokalisme antara pria dan wanita. Yang E, perkembangan sosial.
Yang pertama, makna perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dengan juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma kelompok. Anak dilahirkan sebelum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Porsi anak, bentuk-bentuk tingkah laku sosial itu adalah yang pertama, pembangkangan atau negativisme, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntunan orang tua atau lingkungan yang muncul pada kira-kira usia 18 tahun. Yang kedua, agresif, yaitu perilaku yang menyerang baik secara fisik, nonverbal atau maupun kata-kata verbal. Agresif ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi kebutuhan atau keinginannya. Yang ketiga, kata. Yang keempat, persaingan atau rivalry, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atau distimulasi oleh orang lain. 5. Kerjasama. 6. Tingkah laku berkuasa. 7. Mementingkan diri sendiri. 8. Simpatik. Yang selanjutnya, perkembangan kepribadian. Pengertian kepribadian. Secara etimologis, istilah kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris personality, sedangkan istilah personality secara etimologi bahasa dari bahasa Latin person atau kedok dan persaranan menembus. Selanjutnya, person itu bukan pribadi itu sendiri, tetapi pengembangan pribadi dari tipe manusia tertentu dengan melalui kedok yang pengertian secara terminologis. Yang pertama May, yang kedua Mixdokol. Selanjutnya dari definisi tersebut ada beberapa unsur yang perlu dijelaskan, yaitu sebagai berikut. Yang satu, organisme dinamis. Yang kedua, psikofis. Yang ketiga, istilah menentukan. Yang keempat, umpeo atau kas. Yang kelima, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Selanjutnya keunikan penyusunan tersebut sangat berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian itu sendiri, yaitu meliputi hal-hal yang pertama, karakter, perasaan, sikap. Yang keempat, subjektivitas. Yang kelima, responsibilitas. Yang keenam, sosialitas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh yang disebut gemuk atau kurus. Yang kedua, inteligensi. Ketiga, keluarga. Yang keempat, teman sebaya. Yang kelima, kebudayaan setiap kelompok. Selanjutnya, perubahan kepribadian. Von Eslers mengklasifikasikan faktor menyebabkan terjadinya perubahan kepribadian dalam kategori, yaitu 1. Faktor organik, faktor kedua faktor lingkungan, 3. Faktor sosial, 4. Faktor dari dalam individu itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kepribadian yang baik saat itu ditandai dengan karakteristik seperti yang pertama, mudah marah. Yang kedua, ini sering tersinggung, mempunyai kebiasaan berbohong. Yang keempat, selanjutnya perkembangan moral. Pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin atau mos atau moris, yang berarti istiadat, kebiasaan, peraturan atau lain-lain atau tata cara kehidupan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan moral. Yang pertama, pendidikan langsung. Yang kedua,
ini identifikasi. Yang ketiga proses coba-coba. Dan yang selanjutnya saya ingin tentang faktor pembawaan internal, yang itu yang pertama dan yang kedua faktor lingkungan internal, dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang melaksanakan tugas tersebut atau maka tugas guru. Yang pertama kepribadian yang matang, tiga menguasai disiplin ilmu dalam bidang studi, yang keempat memahami ilmu-ilmu yang atau menunjukkan kemampuannya dalam belajar mengajar. Sekian dari video saya untuk fase-fase perkembangan untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih.